Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sha'nuhu fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Mukhtasar Siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan dari perjalanan kehidupan baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita masuk di halaman ke-90 dari buku cetakan Manaratul Islami. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini membahas satu pembahasan terkait dengan khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah tempat yang disebut dengan Taif. Beliau mengatakan di sini, walamma ishtadda al-bala'u min Quraisy 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi kharaja ila Taif. Raja'a ayyuhu wa yansuruhu 'ala qaumihi wa yamna'uhu minhum hatta yuballigha risalata rabbih. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alaih, ketika ishtaddal bala min Quraisy, gangguan semakin besar dari orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi, yaitu setelah kematian pamannya Abu Talib. Setelah kematian pamannya ini, gangguan semakin keras. Karena memang yang melindungi dan berupaya memberikan penjagaan yang ekstra kepada Nabi itu adalah Abu Talib ini. Ketika beliau meninggal dunia, gangguan orang-orang Quraisy kepada beliau semakin besar. Maka Rasulullah memutuskan untuk keluar, berhijrah ke Taif untuk berdakwah di sana tentunya.
raja'a ayya'uhu wa yansuruh ala qaumih, dengan harapan agar orang-orang yang ada di Taif bisa melindungi, ayya'uhu maksudnya memberikan perlindungan, wa yansuruhu dan memberikan pertolongan, ala qaumihi atas kejahatan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yamna'uhu minhum, dan dengan harapan Rasulullah agar orang-orang Quraisy ini, orang-orang Taif ini bisa menghalangi orang-orang Quraisy, gangguan orang Quraisy kepada Nabi, hatta yuballigha risalat rabbih, sampai nanti beliau bisa kembali menyampaikan pesan dari Allah Azza wa Jalla. Ini mencari keamanan. Seorang mencari keamanan itu, maka dia harus berpindah ke tempat yang lebih baik. Jangan dia menetap di tempat tersebut. Wada'ahum ilallahi azza wa jal, dan Rasulullah berharap bisa mengajak mereka, mengajak orang-orang Taif ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yara man ya'wi walam yara nasiran, tapi sangat disayangkan beliau tidak melihat sama sekali ada yang mau melindungi, dan tidak melihat sama sekali ada yang mau menolong. Berarti sudah sampai ke Taif, bukan belum sampai di Taif, tapi tidak ada yang mau membantu, melindungi, apalagi menolong. Wa adzauhu asyaddal adza, bahkan harapan baik beliau ini justru bertolak, berbalik arah. Yang dia inginkan mereka ikut untuk menerima dakwah, ternyata adzauhu asyaddal adza, mereka lebih mengganggu dan memberikan siksaan dengan siksaan yang lebih ekstra. Wa nalu minhu ma lam yanal qaumuhu, dan mereka memberikan sesuatu gangguan yang sama sekali sebelumnya orang-orang Quraisy tidak memberikan yang seperti itu. Ternyata lebih parah lagi ketika datang ke Taif. Wa kana ma'ahu Zaid ibnu Harithah, dan saat itu Rasulullah bersama Zaid bin Harithah. Jadi ini nama sahabat yang ikut hijrah ke Taif sama Nabi, Zaid bin Harithah maulahu, dan itu adalah mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan. Fa aqama bainahum 10 ayyam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Taif itu selama kurang lebih 10 hari. Beliau berada di sana. La yad'u ahadan min asyrafihim illa kallamah, beliau tidak membiarkan seorang pun dari pemuka-pemuka Taif kecuali beliau mengajak mereka berbicara. Diajak berbicara, diajak ngobrol, diajak berdiskusi, diajak kepada kebaikan. Nabi tidak cuekin penduduk Taif, memang datang untuk dakwah. Beliau menyeru, beliau menyampaikan kebenaran, diajak. Tapi apakah setiap orang yang diajak kepada kebaikan itu responnya juga baik? Ini kan semuanya ketentuan di tangan Allah. Tugas manusia itu hanya mengajak. Apapun keputusan yang terjadi, mereka menerima atau tidak, itu urusan belakang. Karena yang wajib bagi kita berdakwah. Maka ketika diajak, mereka mengatakan ukhruj min baladina, pergilah dari negeri kami. Maksudnya keluarlah dari Taif ini, tidak usah untuk menetap dan mendakwahi kami di sini. Itu respon pemuka-pemuka orang-orang yang ada di Taif saat itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi di kampung sendiri pun beliau diusir, kemudian pergi ke tempat orang dengan anggapan harapan agar mereka ikut dan menerima, ternyata juga diusir. Dan mengatakan apa? Ukhruj min baladina, pergilah dari negeri kami. Wa aghrau bihi sufaha'ahum,
Justru mereka mengumpulkan orang-orang gila yang ada di tengah-tengah mereka. Fawaqafu lahu simatain, lalu memposisikan orang-orang gila itu baris, berdiri di samping Nabi dan Zaid bin Harithah saat itu, supaya dikira orang gila juga, dikumpulkan orang gila di samping Nabi dan Zaid bin Harithah. Ini sangat luar biasa ini. Orang-orang Quraisy saja tidak ada yang seperti itu. Ini sudah menolak dakwah, kemudian mengumpulkan orang-orang gila di kalangan mereka untuk disandingkan dengan Nabi dan Zaid bin Harithah saat itu. Na'udzubillah. Wa ja'alu yarmunahu bil hijarah. Dan mereka juga tidak hanya melakukan itu, tapi mereka juga melempari Nabi dengan batu. Hijarah, dilempari dengan batu-batuan. Wa bi kalimati minas safah hiya ashaddu waq'an minal hijarah. Dan mereka juga melontarkan kalimat-kalimat makian, caci maki, yang itu lebih sakit daripada dilempar batu. Dilempar batu itu hanya melukai kulit, dan itu sakitnya silih bergantinya waktu akan hilang. Tapi kalau sakit yang menimpa hati, makian yang membuat hati terluka, itu lebih sakit daripada dilempar batu. Hatta damiyat qadamahu sallallahu alaihi wasallam, sampai Syekh mengatakan rahimahullah, akhirnya kedua kaki Nabi bercucuran darah, dilempari pakai batu. Wa Zaid bin Harithah yaqihi bi nafsihi. Zaid bin Harithah selaku orang yang pergi sama Nabi saat itu tidak tinggal diam. Beliau radhiyallahu anhu melindungi Nabi, berupaya untuk memberikan tameng dengan badannya sendiri, bukan ditamengi dengan benda. Yang melindungi Nabi dari lemparan-lemparan itu Zaid secara langsung. Hatta asabahu shijajun fi ra'sihi, sampai akhirnya beliau juga terluka pas di posisi kepalanya. Berarti yang melempari ini bukan satu, semua orang. Fansarafa ila Makkah mahzunan, dan mereka pun akhirnya kembali berpaling, pergi lagi ke Makkah dalam keadaan mahzunan, sangat-sangat sedih. Ya. Wa fi marji'ihi da'a bid-du'a'il masyhur. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan pulang sampai ke Mekah, maka beliau sepanjang jalan berdoa dengan doa yang masyhur, doa yang terkenal. Doa yang masyhur ini ya, doa ketika seorang itu terzalimi, maka Rasulullah membaca doa ini. Apa doa Nabi? Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat wa salaha alayhi amruna amrud dunya wal akhirah ay yahilla alayya ghadabuk aw yanzila bi sakhatuk lakal utba hatta tarda la hawla wala quwwata illa bika. Ini salah satu doa yang sepanjang jalan dibaca oleh Nabi saat terzalimi itu. Ini bagus dihafal ini. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Allahumma, ini bentuk tawassul ila asma'illah. Bentuk tawassul yang diperbolehkan yaitu bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Tawassul yang tidak boleh itu tawassul kepada orang mati atau orang yang tidak mampu. Tapi tawassul kepada nama-nama Allah, ini bentuk tawassul masyru' yang disyariatkan. Dan ini sebuah amalan yang diajarkan oleh Nabi. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah mengatakan Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uuhu biha, doalah dengan nama-nama itu. Ini dalil, kata ulama, anjuran untuk kita bertawassul kepada Allah. Minta
Allahumma, ya Allah, sebut nama Allah itu. Allah punya nama-nama yang indah, dan di antara nama-nama yang indah itu adalah nama Allah itu sendiri. Minta rizki, minta Allahumma ya Razzaq, sebut nama Allah. Minta pengampunan, Allahumma ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun. Minta rahmat, Allahumma ya Rahman, irhamni, ya Ghaffar ighfirli, ya Razzaq urzuqni. Namanya tawassul bi asma'illah, dan ini masyru'ah, disyariatkan. Ada tawassul yang juga disyariatkan, yaitu at-tawassulu bi'amali salih, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita buat. Ya Allah, dengan hadirnya aku taklim di malam ini, semoga aku menjadi orang yang dimudahkan rezekinya. Ya Allah, dengan solatku saat ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan untuk pekerjaanku besok. Ini tawassul yang disyariatkan. Sebagaimana ashabul ghar, orang-orang yang mereka terkurung di dalam gua, 3 orang pemuda yang dikenal mereka melalui perjalanan, kemudian mereka beristirahat di sebuah gua, lalu pintu gua itu tertutup dengan batu yang jatuh, sehingga tidak ada saat itu yang bisa menyelamatkan mereka kecuali hanya amalan-amalan mereka yang mereka ungkit di hadapan Allah agar Allah membukakan pintu tersebut. Maka salah satu di antara mereka meminta, ya Allah, aku telah melakukan ini, bukalah pintu ini. Akhirnya terbuka sedikit. Yang kedua juga minta, ya Allah, aku telah melakukan ini, bukalah pintu ini, terbuka sedikit. Dan yang ketiga meminta kepada Allah, ya Allah, aku telah melakukan ini, maka terbukalah pintu itu. Akhirnya mereka pun bisa keluar. Ini dalil tawassul dengan amal soleh yang disyariatkan. Maka Rasulullah sini bertawassul, Allahumma, ya Allah, inni ashku ilaik, sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku, lemahnya kekuatanku. Bahwa memang kekuatan manusia itu ada batasnya. Sekuat apa badan kita bisa dilempari batu? Sekuat apa perasaan kita bisa menahan sakit, cacian, makian dari orang yang tidak senang dengan dakwah? Rasulullah SAW manusia sama dengan kita, maka beliau mengeluhkan kepada Allah lemahnya kekuatannya, bahwa yang memberikan hidayah itu bukan beliau tapi Allah. Wa qillata hilati, ya Allah, sesungguhnya aku juga mengeluhkan sedikitnya dayaku, kekuatanku. Wa hawani 'alan nas, aku juga mengeluhkan kehinaanku di hadapan manusia. Bahwasanya manusia itu tidak semuanya bisa kita buat ridha dengan diri kita. Ghayatun nas, hubbun nas, ghayatun la tudrak. Kata ulama, kamu menginginkan orang-orang semuanya cinta dengan engkau, itu adalah cita-cita yang tidak mungkin tercapai. Enggak mungkin. Kemudian Nabi mengatakan, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi aku mengeluh kesahkan, menyerahkan urusanku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah kepada orang-orang yang telah menyerangku, menyakitiku? Au ila aduwin mallaktahu amri, atau pada musuh-musuh yang ada di hadapanku ini, yang memporak-porandakan urusanku ini? Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, aku tidak peduli. Nah, ini sering minta sama Allah ini, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selama masih orang yang benci aku enggak peduli. Selama engkau belum murka samaku ya Allah, aku enggak peduli. Ini yang banyak menguatkan hati-hati para ulama kita. Bukan mereka tidak mendapatkan ujian seperti Nabi, sama. Mereka juga mendapatkan cacian, makian. Mereka mendapatkan ujian hidup. Mereka mendapatkan serangan-serangan. Apalagi ya, sebagai orang yang mengemban ilmu agama, berdakwah, itu biasa, lumrah. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah, cuma manusia yang murka, la ubali, aku tidak peduli itu. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li, ya, hanya saja ampunanmu sangat luas bagiku ya Allah. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat, aku berlindung kepada cahayamu yang menerangi segala kegelapan.
wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah yang telah memperbaiki seluruh urusan dunia dan akhirat ini. Ayyahilla alayya ghadabuk, jangan sampai murkamu tertumpahkan kepadaku. Au yanzila bi sakhatuk, atau murkamu turun menimpaku. Lakal utba, padamu aku kembali dari ketercelaan ini. Hatta tarda, sampai engkau ridha. Wala haula wala quwwata illa bika, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kepadamu, milikmu ya Allah. Ini sepanjang jalan Nabi membaca. Berarti ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau dilihat Rasulullah ini bukan orang yang putus asa ya. Lihat semangat beliau untuk berdakwah. Diusir dari negerinya, kota Mekah, pergi ke negeri orang, kota Taif. Nah, ini sudah jarak tempuh safar. Seorang dari Mekah ke Taif itu sudah tempuh safar ya. Ini tempat yang sangat jauh, ditempuh dengan berjalan oleh beliau bersama Zaid bin Harithah. Maka mendengarkan doa itu, Allah SWT merespon apa yang didoakan oleh Nabi. Fa arsala rabbuhu tabaraka wa ta'ala ilaihi malak al-jibal. Maka mendengar itu, Allah SWT mengutus kepada Rasulullah SAW malaikat gunung. Karena di Taif itu banyak gunung-gunung ya. Karena di situ daratan yang memang banyak gunung-gunung ya. Daerah yang dingin tentunya di Taif itu. Kalau kita di Indonesia ini, di Makassar ini misalnya, di Sulawesi ya, di Makassar ini mungkin Taif itu bagi penduduk Mekah seperti Malino di tengah-tengah pandangan orang Makassar. Banyak gunung-gunung di sana, daerahnya dingin. Itu kota Taif. Maka Allah SWT mengutus malaikat gunung kepada Nabi. Yastamiruhu ayyutbiqal akhshabain ala ahli Makkah. Ya. Wa huma jabalaha alladhani hiya bainahuma. Maka Allah mengutus malaikat itu dan menyuruh malaikat tersebut untuk menimpakan gunung Akhshabain. Gunung Akhshabain, gunung yang mengepit kota Mekah. Ya. Akan ditimpakan gunung ini kepada mereka. Ya, kepada orang-orang yang menyakiti Nabi SAW, kepada penduduk Taif atau kepada penduduk Makkah. Faqala, tapi Nabi mengatakan, bal asta'ni bihim. Tidak ya Allah, berikan kesempatan pada mereka. Maksudnya berikan udzur sama mereka. Jangan timpakan gunung ini. Mungkin kalau ditimpakan sudah habis. La'allallaha ay yukhrija min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. La'allallaha, dengan harapan semoga Allah Azza wa Jal ay yukhrija min aslabihim, mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka. Semoga Allah mengeluarkan dari tulang punggung mereka, melahirkan man ya'buduhu, orang-orang yang suatu saat akan menyembah Allah wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah. Ini harapan yang boleh seorang berharap kebaikan kepada orang lain. Hatta berharap kebaikan kepada orang kafir itu tidak masalah, selama memungkinkan. Memang Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka, doakan mereka. Doakan keluarga-keluarga kita, karib kerabat kita yang mereka belum mengenal hidayah Islam untuk menuju Islam, yang telah mengenal Islam dan belum mengenal sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah sunnah kepada mereka. Ini doa Nabi. Coba lihat jemaah. Berarti apa? Tidak selamanya perbuatan buruk itu dibalas dengan yang buruk. Ya. Tidak selamanya perbuatan yang tidak baik dibalas dengan perbuatan yang serupa. Walaupun boleh-boleh saja seorang membalas sesuatu dengan apa yang telah dilakukan orang lain kepada dirinya sesuai dengan kadar dosa yang dilakukan orang lain kepada dirinya. Boleh. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kata Allah Azza wa Jal, balasan perbuatan buruk yang serupa. Itu kalau mau balas. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau 10 kaidah dalam bersabar, manusia itu makhluk yang kalau membalas tidak pernah puas. Tidak ada mungkin orang mau membalas dengan serupa. Orang balas pasti berlebihan. Maka Allah tawarkan kemungkinan kedua. Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau orang itu mau memaafkan, dia mau memperbaiki hubungan, pahalanya sudah tetap. Pahala pasti tetap. Kalau kita mau balas pasti mau lebih. Kalau lebih zalim.
Tapi kalau kita maafkan, kita perbaiki hubungan, maka pahalanya sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini musim hujan nih. Ada yang lewat motor, melambung motor kita. Ya. Kena percikan air becek, kena baju kita. Apa yang kita lakukan? Ya, mau membalas. Ya oke, balas, pasti balasnya lebih. Udah kita maki-maki dia dari jauh, dia balas lagi dengan itu, ya kan? Tapi kalau kita maafkan itu, terus perbaiki hubungan sesama muslim, tidak ada masalah, selesai. Ini semua sudah ditakdirkan dan Allah SWT telah menetapkan ini. Dan ini pun tanpa unsur kesengajaan. Dia pun tak tahu bahwa kejadian akan seperti itu, ya kan? Pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hanya ada pada orang-orang yang berhati mulia dan orang-orang yang mengenal ilmu agama, yang mampu mengendalikan diri. Itu baru orang kuat namanya. Orang kuat itu mampu mengendalikan diri dan hawa nafsu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan pandai berdebat, pandai berkelahi, pandai bergulat. Bukan itu yang kuat. Berkelahi anak bayi pun pandai. Letakkan dua anak bayi situ, kasih mainan. Satu dapat, satu tidak dapat. Berkelahi dua. Semua pandai biar anak kecil. Tapi kata Nabi, laisa syadid bisur'ah. Yang kuat itu bukan yang pandai berkelahi. Innama syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu kata Nabi, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Enggak semua orang mampu mengendalikan diri. Ada yang lupa dirinya siapa. Ada yang lupa dia itu siapa saat dia marah. Semua keluar yang kotor-kotor dari lisannya. Semua perbuatan-perbuatan zalimnya keluar. Nah ini berarti enggak pandai mengendalikan diri. Berarti orang lemah di sisi syariat Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazala bi nakhlata fi marji'ihi qama yusalli min al-lail, masyaallah. Maka tatkala beliau sampai di sebuah tempat perjalanan pulang, beliau sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Nakhlah. Beliau sampai di situ, maka beliau yusalli minal lail, masya Allah. Beliau sempatkan untuk solat malam. Semoga Allah menghendaki itu dan Allah telah menghendaki itu. Beliau solat, ya, masih sempat-sempatnya qiyamul lail, masih sempat-sempatnya solat malam. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedih, dengan hati yang sakit, fisik yang penuh dengan luka, tapi beliau masih sempat dengan itu. Fasarafallahu ilaihi nafaran minal jin, maka Allah Azza wa Jalla datangkan kepada beliau sekelompok golongan dari kalangan jin. Sekelompok jin datang mendengarkan bacaan solat Nabi. Fastama'u qira'atah, dan mereka pun mendengarkan bacaan Nabi membaca Al-Quran. Menunjukkan apa? Di antara para jin ada yang mereka senang dan demen mendengarkan bacaan Al-Quran. Jin-jin muslim tentunya. Adapun jin-jin kafir, maka mereka tidak akan senang dengan itu, akan lari terbirit-birit dengan gangguan yang mereka rasakan dengan ayat-ayat Al-Quran Allah. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dan di antara kalangan jin itu ada yang masuk Islam, mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang ikut melakukan majlis ilmu bersama Nabi. Walam yash'ur bihim Rasulullah hatta nazala alaih, dan Nabi tidak sadar akan adanya sekelompok jin karena mereka tidak kelihatan, hatta nazala alaih, sampai turun ayat kepada Rasulullah, yaitu surah Al-Ahqaf ini. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Ya, ingatlah ketika kami menghadapkan segerombolan para jin kepadamu, ya, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Berarti jin itu juga mendengar, mereka tidak tuli. Hatta ila qawlihi, sampai firman Allah Azza wa Jalla, ulaika fi dhalalin mubin, sampai firman Allah ayat yang menyebutkan mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ini disaksikan oleh para jin bahwa Rasulullah membaca Al-Quran. Fa aqama bi nakhlata ayyam, dan beliau pun tinggal di Nakhlah, di tempat persinggahan itu, beberapa hari. Faqala Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu, lalu Zaid bin Harithah mengatakan kepada Nabi ketika mereka ingin melanjutkan perjalanan pulang. Kata Zaid bin Harithah, ya Rasulullah, kaifa tadkhulu alaihim wa qad akhrajuk? Beralih di halaman 92. Kaifa takhruju alaihim wa qad akhrajuk? Bagaimana kamu akan masuk kembali ke Mekah sementara orang-orang Quraisy yang menjadi penguasa di Mekah telah mengusir Anda dari sana? Kok kamu mau pulang? Ya,
sementara mereka telah mengusirmu. Yani Quraisyan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya adalah orang Quraisy yang mengusir Nabi. Faqala ya Zaid, inna Allah ja'il lima tara farajan wa makhraja wa inna Allah nasirun dinahu wa mudhirun nabiyahu. Nabi menjawab ucapan Zaid itu, wahai Zaid, tenang, kata Nabi, inna Allah ja'ilun, Allah akan menjadikan lima tara farajan wa makhraja, apa yang engkau lihat sulit saat ini menjadi jalan keluar. Yang engkau lihat sulit saat ini, wahai Zaid, engkau saksikan bagaimana orang-orang Taif memberikan gangguan lebih parah daripada orang-orang yang ada di Makkah saat kita ada di sana. Ternyata engkau nanti akan lihat bagaimana kekuasaan Allah. Engkau akan lihat Allah merubah. Engkau lihat Allah SWT akan merubah farajan, kesulitan, ya, wa makhrajan, itu berubah jadi jalan keluar. Nah itu tidak menjadi sesuatu yang mustahil bagi Allah. Wa inna Allah nasirun dinahu wa mudhirun nabiyyah. Sesungguhnya Allah akan memenangkan agamanya dan Allah SWT akan menolong dan memenangkan nabiyahu, nabinya. Hanya menunggu waktu sabar. Kadang begitu jamaah. Daya, kekuatan, upaya kita itu sudah maksimal, tapi kadang kita hanya menunggu waktu, ya. Menunggunya itu yang kita tidak sabar. Kadang nasihati orang itu nggak sabar kita. Ini orang kalau kalau dinasihati tidak bisa, saya rasanya tidak senang dengan orang ini. Saya ingin memukul misalnya. Ini dinasihati tidak mempan ini. Saya mau pukul saja. Sabar dengan itu. Kadang sesuatu yang sulit itu butuh waktu. Butuh waktunya itu yang kita tidak tahu. Kadang mungkin tidak bisa sekarang, mungkin 2 jam ke depan, atau mungkin besok, mungkin pekan depan baru dia menerima, atau mungkin bulan depan, atau tahun depan, atau nanti di akhir hayatnya baru taubat. Kan banyak yang seperti ini. Lihat panglima-panglima perang orang-orang Quraisy yang masuk Islam itu, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, ya, dan berbagai macam orang-orang yang mereka, ya, membenci dakwah Nabi kemudian menerima. Itu kan butuh waktu, kesabaran. Butuh waktu, kesabaran. Maka yakinlah kita bahwasanya Allah akan menolong agamanya dan akan menolong ajaran nabinya alaihi salatu wassalam. Tumantaha ila Makkah, sampailah mereka di Makkah. Farsala rajulan min Khuza'ah ila al-Mut'im ibn Adi. Lalu Nabi SAW mengutus seorang laki-laki dari kalangan Bani Khuza'ah, dari suku Khuza'ah yang ada di Makkah saat itu, untuk menemui Al-Mut'im bin Adi. Ini orang yang punya andil untuk melindungi Rasulullah, Al-Mut'im bin Adi. Adkhulu fi jiwarik, ya, maukah anda jadi pelindungku, kata Nabi. Diutus untuk melindungi Nabi, ya, Al-Mut'im bin Adi ini diutus orang Khuza'ah untuk mendatangi Mut'im bin Adi dan disampaikan, mau enggak kamu menjadi pelindung untukku, kata Nabi. Qala na'am, kata Al-Mut'im bin Adi, iya, tentu saja. Fada Al-Mut'im banihi wa qaumahu, maka beliau pun memanggil Al-Mut'im dan anak keturunan. Maka Al-Mut'im da'a Al-Mut'im bin Adi memanggil anak keturunannya dan segerombolan dari kaumnya dipanggil. Lalu Al-Mut'im bin Adi berpesan kepada mereka, ilbisu silaha wa kunu inda arkanil bait. Ilbisu, ya, ilbis maksudnya pakailah senjata-senjata kalian. Maksudnya persiapkan silah, ya, senjata-senjata kalian, wa kunu inda arkanil bait, dan datanglah kalian ke rukun-rukun Ka'bah ini. Fa inni qad ajartu Muhammad, sungguh aku telah berjanji aku menjadi pelindung untuk Muhammad, kata Al-Mut'im ibn Adi kepada anak-anaknya dan kaumnya. Fadakhala Rasulullah SAW masuk, wa ma'ahu Zaid ibn Harithah, bersama Zaid bin Harithah yang masih setia bersama Nabi, hatta intaha ilal masjid, sampai mereka masuk di masjid. Faqama Al-Mut'im ibn Adi ala rahilatihi, lalu Mut'im bin Adi saat itu berdiri di atas hewan tunggangannya. Fanada, dan beliau berteriak, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, inni qad ajartu Muhammadan, sungguh aku telah menjamin keselamatan dan melindungi Muhammad. Fala yahjuhu minkum ahadun, maka jangan ada salah seorang di antara kalian yang menyakiti beliau lagi, yang mengejeknya lagi.
Fantaha Rasulullah ila rukni fastaslamah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke salah satu rukun dan beliau pun mengusap rukun Ka'bah tersebut. Wa shalla rak'atain, dan beliau pun salat 2 rakaat. Wan sarafa ila baitihi, dan beliau pun kembali pulang menuju rumahnya. Wal Mut'im bin Adi wa waladuhu muhdiquna bihi bisilahi hatta dakhala baitah. Sementara Mut'im bin Adi dan anak-anaknya serta kaumnya memberikan perlindungan kepada Nabi dengan senjata mereka sampai Rasulullah masuk pulang ke rumahnya. Ya, baik, ini beberapa kisah terkait dengan kejadian di Taif ya. Dan kejadian di Taif ini sesuatu yang menjadi kisah yang sangat berharga bagi kita, apalagi kalau Allah SWT memudahkan kita bisa pergi berumrah ya. Kemudian tatkala kita sudah sampai di Mekah, kita bisa mengunjungi Taif yang jaraknya sekitar 2 jam kurang lebih, 2 jam setengah paling lama kalau cuacanya baik. Hingga sampai di Taif kita bisa melihat kota Taif itu sekarang kota yang sangat makmur, kota yang sangat tersebar Islam di situ. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, di akhir-akhir hayatnya beliau menghabiskan waktunya untuk mendakwahkan Islam di Taif, sehingga dakwah Islam di Taif itu sangat meluas ya, sangat meluas sekali. Dan Abdullah bin Abbas memiliki maktabah yang dikenal dengan maktabah Abdullah bin Abbas di situ. Tapi maktabahnya itu tidak pernah terbuka hingga sekarang, tertutup ya. Dan di dalamnya ada beberapa peninggalan-peninggalan maktabah, buku-buku dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Ini yang dapat kita bahas di malam ini. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terkait dengan masalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj yaitu peristiwa Allah SWT memperjalankan Nabi dari tempat tinggalnya menuju ke Baitul Maqdis. Demikian pula kemudian Allah SWT mengangkat beliau sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke langit ketujuh untuk mengambil kewajiban salat 5 waktu. Wallahu alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.